Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita belajar lagi. Kita masih belajar parenting dan temanya adalah anak manja jadi apa? Kita sebelumnya sudah belajar. Anak manja bergantung pada orang lain. Anak manja minta dimengerti orang lain. Anak manja minta dituruti orang lain. Anak manja itu egois. Anak manja menjadi anak yang lemah mentalnya. Bahkan secara kreativitas dan inovasi, anak manja tidak bisa lebih kreatif, lebih inovatif dibandingkan orang-orang lainnya. Mengapa? Karena hanya orang yang mendapatkan tekanan, masalah sedemikian rupa sehingga muncul inovasinya, muncul kreativitasnya. Nah, anak manja yang tidak pernah mendapatkan dalam tanda petik tekanan dan beban tertentu dalam hidupnya, karena semuanya itu dituruti, semuanya itu sesuai dengan keinginannya, maka pikirannya, hatinya, mentalnya tidak terbiasa dalam kondisi untuk menciptakan sesuatu. Mungkin anak manja bisa menciptakan sesuatu, tetapi sebenarnya itu merupakan hanya sebagian kecil dari kemampuan terpendamnya dia. Jadi sebenarnya anak manja bisa kreatif, bisa inovatif, tapi sangat terbatas. Seandainya anak manja ini berhenti dari manjanya, kemudian berubah banyak, maka dia akan lebih kreatif dan inovatif. Nah, sekarang kita akan belajar. Anak yang manja seperti ini, bagaimana ya kalau memasuki pernikahan? Karena di dalam perkembangan semakin besar, semakin dewasa, secara umum anak manja bisa tidak kelihatan. Dia bisa sekolah, dia bisa kuliah, dia bisa menyelesaikan tugasnya, dia bisa bersosialisasi secukupnya, karena hanya teman-teman sekitarnya yang tahu bahwa ini orangnya nggak enak nih, orangnya nuntut nih, orangnya nggak bisa paham orang lain, nggak punya empati sama orang lain, orangnya nggak bisa diajak kerja sama nih. Dia kalau berdebat, dia mau menang-menangan, nggak bisa dengarkan orang lain, dia tidak mau belajar nih. Dan teman-temannya ya kemudian tahu, tapi secara umum orang tidak tahu. Contoh ya, kalau seorang pria gagah gitu ya, ganteng, kelihatannya normal dalam tanda petik, tidak kelihatan kemanjaannya, demikian juga wanita. Kalau seorang gadis dia manja, biasanya hanya kelihatan di sekitarnya. Tapi ketika dia mengerjakan beberapa hal umum begitu, tidak kelihatan. Nah, bayangkan dalam polesan orang yang biasa, yang menarik, kemudian dia mau menikah. Karena itu saya sarankan, sebelum menikah, kalian sebaiknya, kalau saya pakai istilah zaman sekarang, adalah adu gagasan. Coba dah, tanyakan kepada pasanganmu bagaimana responnya, bagaimana jawabnya, bagaimana reaksinya kalau dia menghadapi masalah tertentu. Kekurangan uang, kemudian tidak bisa naik jabatan, kemudian kalau di jalan umpamanya diganggu orang, coba biarkan pasanganmu itu menyampaikan gagasannya. Saya pakai istilah itu adu gagasan. Supaya apa? Pertimbangannya kelihatan.
Karena kedewasaan seseorang yang kelihatan adalah pertimbangannya yang dewasa, matang, bijaksana. Jadi kalau hanya melihat penampilan dan pertemanan sekilas, atau kalau dipoles dengan jatuh cinta yang sedemikian, maka anak muda akan lupa. Bahkan yang bersangkutan ketika dia bermanja-manja sedikit, dianggap itu bagian dari kemanjaan sepasang kekasih atau orang yang berpacaran atau orang yang mau menikah. Dianggap wajar lah, dia manja. Bahkan kamu ini senang, aduh aku dimanjain. Ya, aku ketika dia minta dijemput, padahal ya nggak seberapa jauh. Kemudian aku dibawain tas, dibawain barang-barangku, aduh gitu. Jadi ketika saya memperhatikan orang-orang yang sedang jatuh cinta seperti itu, memang kalau tidak bicara, dikonseling atau adu gagasan, membuka pikirannya akan dalam tanda petik akan tertipu. Yang bersangkutan tidak bermaksud menipu, tapi cinta itu membutakan. Bayangkan kalau orang seperti ini, orang yang manja, orang yang bergantung pada orang lain, orang yang selalu minta menjadi perhatian, nomor satu, ya, orang yang selalu minta dimengerti, dipahami, orang yang menuntut terus-menerus, bahkan orang yang tidak bertanggung jawab, karena dia hanya menuntut haknya, dia tidak peduli dengan kewajibannya. Kemudian dia tidak mengembangkan diri kemandiriannya, mengatur hidupnya, mengatur keuangannya, mengatur waktunya. Apa jadinya kalau orang ini kemudian menikah? Oke, kita masuk ya. Seandainya seseorang menikah dan dia manja. Kita lihat dulu adalah pria yang manja. Pria yang manja, ya, kelihatannya menyenangkan. Untuk apa? Untuk berdua. Ya, untuk umpamanya dia minta sesuatu, pacarnya itu merasa senang karena dibutuhkan. Apalagi mintanya dengan suara yang lembut, mendayu-dayu. Aduh, rasanya itu terbang, melayang di awan, di langit yang keberapa saya nggak tahu. Karena apa? Karena ketika awal menikah, cintanya masih tebal, belum tipis. Sehingga apapun bisa dipahami. Tapi lambat laun, ketika pernikahan mereka berjalan, perhatikan. Si laki-laki manja ini, si pria manja ini, dia bekerja. Oh iya, bekerja. Dia menghasilkan uang. Loh Pak, bukankah itu bertanggung jawab? Sebentar, tahan dulu. Dia bekerja untuk hidupnya sendiri. Dia tidak mau berbagi, karena orang manja tidak biasa berbagi. Jadi dia akan berikan mungkin secukupnya kepada istrinya. Harusnya dia dicukupi kebutuhannya. Tapi kali ini sebagai pria, mungkin sedikit gengsinya, ya sudah diberi aja secukupnya. Tapi perhatikan, sifatnya dia untuk menjadi nomor satu. Yang paling diperhatikan, untuk dituruti keinginannya. Dia selalu menuntut, akan muncul. Dia akan bicara kepada istrinya. Ma, aku mau begini. Dan istrinya mengatakan, ya aku setuju yang ini, tapi yang ini nggak bisa dong. Wah, dia akan marah besar. Dia tidak pernah ditolak. Dia tidak pernah dilawan. Dan mungkin istrinya melihat, loh kok begitu ya? Kok emosional ya? Oh mungkin dia lagi banyak pikiran di awalnya. Tapi ketika sering terjadi, bayangkan pria pada dasarnya egois, mau menang sendiri. Bayangkan pria manja, berarti sudah mau menangnya sendiri, egois, dan lebih egois dan egois lagi. Itu mengerikan. Walaupun dia kerja, dia lebih fokus pada dirinya sendiri. Terlebih lagi kalau istrinya kerja. Bisa jadi istrinya tidak dikasih uang sama dia. Dia tidak belajar soal tanggung jawab. Dia hanya belajar soal menuntut haknya. Bayangkan, kalau sang pria ini, sang papa ini kemudian punya anak.
Apakah dia mau bekerja sama untuk merawat anaknya bersama dengan istrinya dalam kerepotannya? Saya kok tidak yakin seperti itu. Mengapa? Karena kalau dia manja, dia tidak terbiasa untuk bekerja sama. Dia tidak terbiasa untuk berbagi kasih. Dia menuntut, dia menyerahkan semuanya kepada istrinya. Itu urusanmu, itu tugasmu. Dia tidak belajar tentang harmonisasi, tentang keseimbangan, tentang pria itu membantu wanita dalam kerepotannya, istrinya loh. Untuk anak mereka loh, itu bukan anak orang lain. Jadi kita bisa membayangkan pria manja, egois. Ya seperti ini. Lalu ketika ada suatu masalah, biasanya pria manja selalu kemudian berlindung di belakang istrinya. Istrinya yang diajukan. Mah kamu ajalah mah, dengan banyak alasan kamu ajalah mah, kamu ajalah mah. Jadi repot. Tapi secara umur kelihatannya tua, tapi belum dewasa. Secara mental kelihatannya berani, tapi ternyata rapuh. Secara tanggung jawab kelihatannya bertanggung jawab, tapi tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya. Nah sekarang kita akan lihat sebaliknya. Bagaimana kalau sang istri yang manja? Waduh, seperti apa Pak? Menarik sekali untuk dibahas. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan lanjutkan segmen anak manja jadi apa? Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.